Halo guys, selamat datang di channel kami guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yuk, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi nongki-nongki sama teman-temannya sambil dengerin cerita horor dari kami. Selamat mendengarkan guys. Kali ini saya akan bercerita tentang rumah sakit yang penuh dengan teror. Di sudut kota kecil di Kalimantan terdapat sebuah rumah sakit tua yang bernama Rumah Sakit Kasih Bunda. Dulunya rumah sakit itu adalah fasilitas medis utama di kota tersebut. Namun, karena berbagai insiden misterius yang terjadi selama bertahun-tahun, yang pasien seperti hilang dan perawat juga ditemukan tewas dengan luka tak wajar, rumah sakit itu akhirnya ditutup pada awal tahun 2000-an. Namun ada satu cerita yang masih sering diceritakan orang-orang di sekitar. Siapapun yang berani masuk ke rumah sakit itu pada malam hari akan diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bayu adalah seorang perawat muda yang bekerja di rumah sakit Kasih Bunda yang baru dibangun tak jauh dari rumah sakit yang lama. Suatu hari, kepala rumah sakit meminta Bayu lembur hingga tengah malam karena ada masalah dengan inventaris di gudang penyimpanan. Bayu, kamu berani nggak ke gudang lama di bangunan sebelah? Beberapa perlengkapan medis lama masih ada di sana. Perlu dihitung ulang, kata Bu Mira, kepala perawat. Di rumah sakit lama, Bu. Kan katanya itu sempat angker, ujar Bayu sedikit ragu. Bu Mira tertawa kecil. Ah, itu cuman cerita, rumah sakit lama sudah kosong. Kalau cepat kamu bisa selesai 1 jam. Bayu akhirnya setuju meskipun hatinya tidak tenang. Ia membawa senter, buku catatan, dan kunci gudang. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, ia berjalan menuju bangunan lama yang berdiri gelap dan sunyi, seperti menyimpan rahasia di balik dindingnya yang lusuh. Pintu utama rumah sakit tua itu berderit keras ketika Bayu membukanya. Udara di dalam terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu menyerap kehangatan dari tubuhnya. Bayu menyalakan senter dan mulai berjalan menyusuri lorong yang panjang. Lampu-lampu gantung sudah mati lama, sebagian jendela pecah dan lantai marmer yang dulunya bersih kini dipenuhi dengan debu tebal. Setiap langkah, Bayu menggema di seluruh ruangan, membuatnya merasa seolah-olah seseorang yang mengikutinya. Setibanya di gudang penyimpanan, Bayu membuka pintu berkarat itu dan mulai mencatat beberapa alat medis yang ditinggalkan. Tempat tidur berkarat, tabung oksigen kosong, kursi roda tua, dan lemari yang berisi obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Tiba-tiba, suara klek, klek, klek terdengar dari arah kursi roda dari sudut ruangan. Bayu menoleh dan melihat kursi roda itu bergerak perlahan meskipun tidak ada siapapun di sana. Siapa di sana? Seru Bayu. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Dengan gemetar, Bayu mendekati kursi roda itu. Namun sebelum ia menyentuhnya, kursi roda itu bergerak cepat ke belakang menghantam dinding dengan keras. Bayu memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Ia keluar dari gudang dan berjalan kembali menyusuri lorong. Namun kali ini ia mendengar sesuatu, suara langkah kaki kecil di belakangnya seperti anak kecil yang berlari di atas lantai. Bayu berhenti, memutar badan, tetapi lorong itu kosong, hanya ada kegelapan dan senter kecilnya yang mulai redup. Saat ia kembali berjalan, suara itu datang lagi disertai bisikan lirih di telinganya. Ayo main, temani aku, jangan pergi. Bayu merinding di sekujur tubuhnya. Bisikan itu terdengar begitu nyata. Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi tiba-tiba sesuatu melintas cepat di ujung lorong. Bayu menyorotkan senternya dan terlihat bayangan anak kecil yang membelakanginya. Anak itu mengenakan baju pasien putih lusuh, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Bayu mundur perlahan. Hei, siapa kamu? Tanyanya dengan suara serak. Anak itu tidak menjawab. Perlahan-lahan anak itu berbalik, wajahnya pucat, matanya kosong, dengan lingkaran hitam pekat dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tak wajar. Bayu berteriak dan berlari secepat mungkin, namun lorong itu terasa semakin panjang seperti tak ada ujungnya.
Tanpa sadar, Bayu memasuki ruangan besar yang ternyata adalah ruangan operasi lama. Di sana lampu operasi masih besar bergantung di langit-langit, tetapi lampu itu menyala sendiri dengan cahaya redup. Di atas meja operasi terlihat tubuh-tubuh pasien yang tertutup kain putih. Tiba-tiba satu persatu kain itu bergerak. Tubuh-tubuh itu duduk dengan posisi kaku. Kepala mereka berputar perlahan ke arah Bayu. Bayu berdiri membeku, napasnya tercekat. Terdengar suara samar seperti tawa mengerikan memenuhi ruangan. Dalam kepanikan, Bayu berlari ke arah pintu keluar, namun pintu itu terkunci. Di belakangnya, suara langkah kaki mulai mendekat seperti banyak orang yang berjalan bersamaan. Bayu menoleh melihat pasien-pasien itu berjalan ke arahnya dengan tangan terentang, mata kosong, dan wajah penuh luka yang menjijikan. Bayu menendang pintu dengan sekuat tenaga hingga terbuka. Ia berhasil keluar dari ruangan operasi itu dan berlari menuju pintu utama. Namun, setiap lorong yang ia lewati seolah membawa ia kembali ke tempat yang sama. Di tengah keputusasaan, Bayu mendengar suara perempuan memanggil namanya. "Bayu, kamu tidak akan bisa pergi." Suara itu berasal dari lorong gelap. Dari kegelapan muncul seorang perawat tua dengan seragam kuno yang berlumuran darah, matanya kosong dan kulitnya pucat seperti mayat. "Aku butuh teman di sini. Kamu akan tinggal bersamaku," kata perawat itu sambil tersenyum menyeramkan. Bayu merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu menahannya. Perawat itu semakin mendekat dan wajahnya berubah menjadi hitam membusuk. Bayu berteriak keras memaksakan tubuhnya bergerak dan akhirnya berhasil keluar dari bangunan itu. Begitu ia menjejakkan kaki di luar, semua suara lenyap. Rumah sakit tua itu kembali sunyi. Namun saat ia menoleh, ia melihat perawat itu berdiri di jendela lantai 2 menatapnya sambil tersenyum. Bayu kembali ke rumah sakit baru dengan tubuh gemetar dan napas tengah-tengah. Rekannya yang bertugas malam itu terkejut melihat keadaannya. "Apa yang terjadi, Bay?" tanya salah satu temannya. Bayu hanya bisa berkata lirih, "Jangan pernah ke sana, ada sesuatu di sana." Sejak malam itu Bayu tidak pernah lagi mendekati rumah sakit lama. Namun ia tahu bahwa bangunan itu benar-benar kosong. Ada penghuni yang masih berkeliaran di dalamnya mencari teman baru untuk menemani mereka di dalam kegelapan yang abadi. Sekian cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.